Yes, nice tries, good game untuk Garuda Muda Timnas Indonesia U17. Walaupun kalah 4-0 atas Brazil, juara dunia 4 kali di Piala Dunia U17 ini, gue tetap bangga sama anak-anak muda ini guys. Kali ini gue nggak mau ngomong teknis banyak, walaupun masih banyak kekurangan seperti passing, first touch, koordinasi. Yang gue pengen bahas adalah respect untuk semuanya. Anak-anak U17 kita, fighting spiritnya hingga menit ke-90 nggak mau kalah sama Brazil. Sampai Putu Panji akhirnya harus ditarik di menit-menit terakhir karena cedera. Semoga aja bukan cedera yang serius, karena Putu Panji adalah kapten di belakang dan juga sangat dibutuhkan oleh tim kita. Walaupun hari ini Putu Panji performance-nya agak kurang dibandingin pertandingan kemarin, tapi sekali lagi ini Brazil men. Lawan kita itu tadi Brazil. Di babak pertama ketinggalan 3-0 dan babak kedua cuma kebobolan 1. Itu menurut gue udah perbaikan yang luar biasa dari Coach Nova. Sementara di klasemen grup H kita berada di peringkat ketiga, sama-sama belum menang. Sama seperti Honduras, tapi kita selisih golnya lebih baik, -6. Honduras -10. Mudah-mudahan nih di pertandingan terakhir hari Senin nanti kita bisa hajar Honduras dan bisa dapat 3 poin pertama kita di Piala Dunia kali ini. Gimana, kalian masih optimis? Jangan lupa di follow dulu yuk, baru komentar. Sikat. Untuk Brasil lu nggak usah songong, baru kali ini lu bisa ngalahin Indonesia. Selama ini lu belum pernah menang lawan Indonesia. Dan untuk timnas Indonesia jangan minder, baru kali ini Brasil bisa kalahin kita. Selama ini Brasil belum pernah menang lawan Indonesia. Nggak usah songong, itu biasa dalam sepak bola, menang atau kalah. Ya inget itu, jangankan yang junior, timnas senior lo sama tim nasional Indonesia sama-sama belum pernah juara AFF. Jadi jangan songong. Breaking news guys, ada info terbaru. Full time pertandingan antara timnas Indonesia U17 menghadapi Brazil. Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan dari Brazil dengan skor telak 4-0. Ya mau gimana? Lawan adik-adik Vinicius Junior kalah. Timnas Indonesia U17 harus akui keunggulan Brazil U17 dengan skor telak 4-0. Brazil sepertinya menguasai pertandingan dan unggul 3 gol di babak pertama. Babak kedua tensi pertandingan sedikit menurun, namun Brazil tetap mampu menambah gol. Tidak ada soal target yang diciptakan timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia harus memenangkan pertandingan terakhir menghadapi Honduras pada tanggal 10 November 2025 untuk menjaga asa ya lolos ke babak 32 besar. Sekali lagi kita tetap support Garuda Muda Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Kita patut apresiasi karena ini bermain di Piala Dunia melalui jalur kualifikasi adalah prestasi. Let's go Garuda Muda bersama Timnas Indonesia. Piala Dunia ini emang keras banget ya buat adik-adik kita nih. Udah masuk ke Piala Dunia aja lolos lewat kualifikasi itu udah bagus banget, udah GG banget. Emang ini lawannya Brazil, mau bagaimana? Berharap apa? Udah syukur-syukur kagak 10-0. Ya Honduras aja kemarin dibantai, coba itu 7-0. Mana hari ini juga dia kalah lawan Zambia 5-2. Nih Zambia kan dia baru debutan ini di Piala Dunia. Keren juga dia bisa ngalahin Indonesia sama Honduras. Tapi kalau ngomongin debutan ya, sebenarnya Indonesia juga debutan nih di Piala Dunia. Cuma emang waktu kemarin 2023 Indonesia lewat jalur tuan rumah aja. Makanya udah pernah nih timnas U17 kita masuk Piala Dunia. Kalau misalnya bukan tuan rumah ya ini Indonesia juga sama Zambia, debut lewat kualifikasi, bukan lewat tuan rumah. Ini apa ya, kagak babak belur mukanya udah syukur-syukur banyak itu penyelamatan dari dia. Coba kalau Onana. Ngapa jadi Onana ya? Masih bisa nggak sih Indonesia lolos ke Piala Dunia? Masih bisa ya. Untuk next stage-nya 32 besar itu yang diambil dari peringkat 3 terbaik 8 negara dari 12 grup. Jadi mungkin masih bisa ya, asalkan Indonesia nanti menang lawan Honduras nih. Karena kalau nggak menang sama sekali nggak dapat poin. Kalau misalnya nggak menang 0 poinnya, dan Honduras lah yang akan jadi posisi ketiga. Indonesia jadi juru kunci. Jadi gimana guys, kalian masih yakin gak nih Indonesia di match terakhir ketemu Honduras bakalan menang, dapat poin, atau emang jadi juru kunci? Kalau menurut kalian gimana? Prediksi Indonesia Brazil. Nih prediksi gue ya, selama Coach Nova bisa menganalisa kelebihan dan kekurangannya Brazil, seharusnya kita nggak kebantai. Gue kasih tahu dulu deh kelebihan Brazil nih. Brazil itu
setiap pemainnya itu punya kemampuan skill individu. Kalau mau aduan on one sama pemain kita, jelas Brazil menang. Terus Brazil punya winger yang cepat. Brazil selalu mau memenangkan first touch, bola pertama dan second ball. Ya, nih jadi kalau dia first touch-nya nggak dapet, second ball dia pasti dapet. Itu ya Brazil. Intinya pemain Brazil punya kemampuan dribble, passing, kontrol yang bagus. Kelemahannya Brazil apa? Dia pertahanannya dia itu tinggi, setengah lapangan kayak Barca. Satu-satunya cara untuk meredam untuk membongkar pertahanan Brazil, Coach Nova main counter attack. Tapi pastikan wingernya harus cepat dan strikernya harus punya kepercayaan diri. Prediksi gue kayaknya kita bakal empat satu sih. Kalah 4-1 gitu. Kita lihat nanti malam ya. Emang bener-bener bajingan tuh Juan Pablo. Udah, itu emang bocah mengerikan ya. Sesuai dengan harganya 34 miliar. Kecil-kecil udah ada market value-nya ya, begitu tuh kualitasnya. Udah larinya cepet, ada di mana-mana, tendangannya juga kencang, akurasinya juga bagus. Nah, iya sesuai harga, Bray. Dan akhirnya Indonesia harus takluk dengan calon terkuat pemenang Piala Dunia U17 ini, Bray. Dengan skor 4-0. Tapi di sini gue sangat-sangat puas dan sangat-sangat bangga nih, Bray. Yang mana semua pemainnya udah bermain dengan bagus. Tetapi emang Brazil lebih bagus lagi. Ya itulah levelnya dia ya. Jadi ini adalah sebuah pelajaran nih untuk Bray-Bray kecil gue tuh, pemain-pemain U17. Dimana kita bisa mengukur, bisa mengukur nih kan. Jadi setelah main sama Brazil kita tahu nih tolak ukur kita nih kayak mana. Dan itu menjadi sebuah pelajaran. Ya kesimpulannya ya kita kalah dengan wajar. Ini yang dibilang kalah terhormat ya kayak gini. Masih ada nyuting-nyutingnya ke gawang, Bray. Dan kembali lagi yang gue bilang, walaupun formasi apapun, menyerang atau bertahan, gak bakal bisa kuat kalau melawan Brazil. Karena level skill per individunya tuh udah bagus semua. Mau lo parkir tank kek, parkir rebus kek, tronton lo taruh situ, tetep gue yakin bakal kejebolan. Karena long shoot mereka tuh akurasinya bagus dan tendangannya kenceng-kenceng semua. Gak bakal bisa tahan loh, gak bakal bisa tahan nutupin pergerakan shootingnya orang-orang Brazil dari tengah itu. Nah lo lihat sendirilah Juan Pablo golnya kayak mana. Nah ya kayak gitu ya. Jadi tetap harus semangat. Besok melawan Honduras kita harus gilas dia. Ya kemungkinan masih ada ya, walaupun kecil. Semoga kita menang telak sama Honduras ya 10-0 ya, amin lah. Gak apa-apa bermimpi kali-kali, Bray. Dan juga bisa masuk ke babak selanjutnya lewat selisih gol. Amin ya. Menurut lu gimana tentang pertandingan ini, Bray? Brazil lawan Indonesia? Tulis di komen, jangan lupa follow gua. Woi Brazil, udah Brazil, udah. Ampun, ini mah udah too strong bos, too strong. Ini baru dinamakan definisi kalah segala-galanya. Karena pasalnya timnas Indonesia harus mengakui kedikdayaan Brazil dengan skor telak 4-0. Padahal 30 menit babak pertama tuh menurut gua timnas kita tuh masih bisa ngimbangin loh. Sebelum terjadi gol kedua tuh. Udah langsung aja, mari kita bahas boy. Lu nggak salah denger bos, lu yang nonton pertandingan tadi bener-bener merasa di babak pertama tuh at least kita punya harapan. Ya walaupun emang susah banget. Satu hal yang mau gue notice dulu, pemain kita datang ke lapangan itu mindsetnya itu menang, sesuai sama pernyataannya Nova Arianto. Soalnya nunjukin kalau mau ketemu Brazil kayak Itali kayak Spanyol, ya kita main aja dulu. Cuma ya kualitas tuh nggak bohong bos. Dari segi postur, visi bermain, gimana cara Brazil tuh bisa menangin second ball, dan kualitas first touch tuh bener-bener kelihatan banget bedanya. Ketika kita dapat momen untuk counter attack, bola terlalu gampang untuk hilang karena kesalahan first touch kita sendiri. Ini kita bener-bener kalah segala-galanya boy. Mau main bola atas, kalah. Mau main dribbling, kalah. Raffi sama Dimas sih bener-bener underrated banget menurut gua. Apalagi pas di gol keempat itu tuh udah bener-bener kelihatan banget kualitasnya beda. Kualitas dari pemain yang ketika main di timnas tuh udah mikir mau main di klub Eropa mana, sama pemain yang berpikir ini mau jadi tetap pemain bola atau mau masuk ke instansi atau
menjadi visioner PNS. Emang beda kualitasnya, bos. Dan dengan hasil Zambia yang juga menang lawan Honduras, Indonesia sementara di peringkat ketiga, boy. Dan setelah gue cari-cari info tadi, kalau salah tolong koreksi ya. Ini ada peringkat 3 terbaiknya untuk 8 tim, dan kita nggak punya pilihan lain untuk bisa menang lawan Honduras dengan selisih minimal 6 gol untuk bisa menjaga asa. Tapi nggak usah terlalu dibebankan, boy, buat U17 ini. Sampai ke Piala Dunia aja tuh udah keren banget lewat kualifikasi. Masuk Piala Dunia itu susah loh. Coba tanya Patrick tuh, susah kan masuk Piala Dunia. So, GG banget adik-adik buat pertandingan malam ini. Semoga bisa belajar lebih banyak lagi ya. Kalau menurut kalian gimana nih, boy? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih banyak loh pada foto-fotonya. Bye.